sudut Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Karanglewas, terdapat sebuah desa yang menyimpan cerita sejarah yang panjang. Desa itu bernama Taman Sari. Terletak sekitar 12 km dari pusat kota Purwokerto dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 menit. Perjalanan melalui jalur Provinsi Bumi Ayu Purwokerto. Desa Taman Sari dikenal memiliki potensi wisata berbasis sejarah, budaya, dan alam. Sejarah desa ini berkaitan dengan kerajaan Pasir Luhur yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-8 Masehi. Warisan itu tersimpan melalui cerita turun-temurun dan situs-situs petilasan yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Dengan lebih dari 7.000 penduduk, Taman Sari menjadi ruang pertemuan antara sejarah dan kehidupan masyarakat masa kini. Mulai kegiatan untuk memberikan semacam edukasi kepada masyarakat tentang potensi wisata yang kita punya. Jadi kalau sebelum kita masuk ke sejarah, kita bersama dulu Pak, latar belakang desa wisata kita itu adalah tentang basicnya sejarah. Jadi kita mengkaji kembali karena apa? Sejarah itu sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun, sudah katakan hilang. Bahkan masyarakat Taman Sari pun sejarah itu sudah mulai tidak mengenal, sudah tidak mulai percaya bahwa sebenarnya di sini dulu ada satu sejarah besar, yaitu sejarah kerajaan Pasir Luhur. Ternyata memang di sini juga banyak sekali tempat-tempat atau petilasan atau situs yang merupakan bagian dari kerajaan Pasir Luhur itu. Jadi kalau kita bicara, saya kan mau meninggalkan banyak situs. Nah, di sini banyak sekali situs, ada situs Sarangulu, terus situs Gedung Betahunan, situs Gedung Peranan Siang, situs Astana Gede, situs Astana Buddha, terus ada situs Wacas Tinumpu, situs Gunung Bumbu, dan yang lain masih banyak. Ya walaupun masih terbatas ya, setidaknya kami dengan teman-teman di situ istilahnya merapikan jalan menuju ke situ yang tadinya jalan setapak tidak terawat, terus di situsnya juga tidak terawat. Kami pertama itu kerja bakti membersihkan jalan dan juga situs tersebut. Dan di sini khusus di situs Panokeling itu juga di Astana itu kami memang di sana menambahkan satu destinasi tambahan. Ada kolam renang, terus embung, juga ada semacam tempat untuk camping ground, terus untuk homestay juga ada, terus juga ada untuk mass meeting lah walaupun sederhana. Upaya pengembangan mulai muncul sejak tahun 2018. Untuk mengelola potensi tersebut, dibentuklah Pok Darwis Kamandaka yang berperan dalam edukasi dan pengelolaan wisata. Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada 19 November 2022, Desa Wisata Taman Sari ditetapkan sebagai Desa Wisata Rintisan.
gazebo untuk peristirahatan dan untuk jualan. Dan di itu COVID itu berarti total 2 tahun total itu yang ada kegiatan di sana. Akhirnya kan kembali menjadi hutan. Selama pandemi, kegiatan wisata terhenti. Area yang sebelumnya tertata kembali ditinggalkan oleh aktivitas warga dan tertutup oleh alam. Yang mengelola itu ada apa enggak? Karena yang mengelola itu kan yang jelas itu butuh dana. Dan sumber dana itu kan nggak ada. Yang jadinya mangertin. Kayak gini kan dana. Ini pun juga waktu itu mengajukan proposal, tapi ternyata sampai sekarang karena menurut ini kan dari situ nyampe situ kan sekitar 800 meter. Buangin rerumputan gitu tinggi-tinggi itu waktu pertamanya itu dulu kan satu RW. Satu RW kerja bakti. Nah, kalau sekarang kan udah nggak pada mau karena ya setiap kerja bakti kan harus mengeluarkan anggaran ini dan itu kan. Nah, ternyata selama kerja bakti udah berapa kali itu nggak ada hasilnya, jadinya kan pada nggak mau. Keterbatasan dana menjadi persoalan utama. Perawatan jalan dan kawasan tidak dapat berjalan rutin, dan kerja bakti masyarakat perlahan menurun. Senang sekali karena banyak pengunjung yang dari luar kota pun ada. Sangat-sangat senang, tapi jalannya sangat-sangat ekstrim. Ya. Ya, karena kan udah nggak ada pengunjungnya, untuk siapa ya berhenti semua. Iya, berhenti semua. Naik daunnya itu sekitar tahun 2020. Iya. Jadi pas COVID udah berhenti itu. Udah. Ketika wisata berkembang, aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak. Namun, ketika jumlah pengunjung menurun, kegiatan ekonomi warga ikut terdampak. Dari temuan lapangan, kekuatan utama Desa Taman Sari terletak pada kekayaan sejarah dan legenda lokal, mulai dari kisah Prabu Pulebas, Putri Ciptaroso, hingga Nyai Roro Kidul di Wadas Tinumpuk. Pengelola lokal memahami narasi ini dengan sangat baik, dan masyarakat pernah aktif terlibat dalam pengembangan kawasan. Namun, desa juga memiliki kelemahan. Ketiadaan dana membuat perawatan berhenti total. Akses jalan sepanjang 800 meter kini tertutup vegetasi. Kawasan tidak terawat dan sistem pembayaran seikhlasnya tidak mampu menutupi biaya operasional. Kejenuhan masyarakat dan kelelahan pengelola membuat aktivitas wisata berhenti. Di sisi lain, peluang tetap ada. Minat wisata sejarah kini banyak dicari. Kunjungan dari perguruan tinggi, potensi kolaborasi penelitian, hingga festival budaya seperti Kamandaka Cipta Rasa dapat menjadi pintu promosi yang kuat. Namun, ancaman tetap ada. Pandemi pernah menghentikan seluruh kegiatan. Persaingan dari desa wisata lain meningkat. Birokrasi bantuan sering tidak jelas. Sementara ada resiko penyalahgunaan kawasan, mulai dari pengunjung yang datang untuk aktivitas mistis hingga kemungkinan penguasaan lahan oleh investor luar. 5 strategi utama untuk mengembangkan desa wisata Taman Sari. Pertama,
penguatan masyarakat dan tata kelola. Edukasi sejarah perlu dilakukan, terutama kepada generasi muda. Peran Podarwis diperkuat dengan pembagian tugas yang jelas. Sistem pembayaran perlu diubah dari seikhlasnya menjadi tiket resmi. Cerita sejarah desa juga harus dikemas ulang menjadi alur wisata yang jelas, bukan hanya cerita lisan. Kedua, pengembangan destinasi dan infrastruktur. Seluruh situs sejarah perlu dipetakan dan didokumentasikan. Akses jalan harus diperbaiki dan dirawat secara rutin. Pemulihan fasilitas seperti homestay dan camping ground, pembangunan taman miniatur situs sejarah dapat menjadi pusat edukasi yang mudah dijangkau semua pengunjung. Ketiga, promosi dan pemasaran digital. Kisah pasir luhur, wadas tinumpuk, dan petilasan perlu dikemas dalam bentuk konten rutin. Festival Suran dan Kamandaka Cipta Rasa bisa menjadi ikon tahunan. Promosi harus konsisten agar desa tetap terlihat. Keempat, kolaborasi eksternal. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat membantu pemetaan potensi dan pendampingan manajemen. Kolaborasi antar desa wisata dapat menciptakan paket wisata sejarah yang saling menguatkan. Pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan yang lebih konkret. Kelima, perlindungan situs dan keberlanjutan. Menjaga keaslian situs, mencegah eksploitasi lahan oleh investor luar, dan memperkuat pengelolaan berbasis masyarakat.